Pelan, 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 pelan. Wah. Ini berangkat Papua. Ini berangkat Papua. Ini film karma. Ini film karma. Ini kematian film karma. Kami belum dengar kronologis. Akar rumput, akar pohon belum dengar. Yang ada itu kesaksian saja. Dan sekarang kami minta kronologis jelas. Untuk dari pihak keluarga memberikan kronologis. Yang kedua, Komnas HAM segera investigasi, turun ke lapangan TKP dan segera tuntaskan. Karena pembunuhan ini ada kejanggalan dan kecurigaan yang tidak terjadi. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Papua! Ya, pihak keluarga segera memberikan keterangan. Sekian. Oke, teman-teman yang di depan bisa duduk supaya rakyat yang lain juga bisa lihat. Ya, karena kita akan upacara. Jadi coba semua duduk dulu. Yang depan duduk. Yang di depan duduk. Duduk kemudian buka jalan. Buka jalan ini luas. Buka jalan. Oke, coba yang depan duduk boleh. Duduk. Ya, ini waktu terus berjalan, jadi kita tidak bisa tahan lama. Jadi terakhir ada konfirmasi dari kawan-kawan seperjuangan biak berdarah, Ibu Teneke dan teman-temannya mau menyanyi terakhir. Jadi untuk soal kronologis dan lain-lain itu bagaimana? Yang tadi masukan tadi, karena tadi malam kita sempat disampaikan juga oleh pihak keluarga, tapi kalau rakyat mau seperti apa yang tadi sampaikan supaya ada kronologisnya mau jelaskan bagaimana, saya kembalikan kepada rakyat. Karena kita pikir soal waktu, perjalanan dari sini kita ke Wainang. Menyanyi saja. Oke. Jadi untuk soal masukan dua pertanyaan tadi itu teman-teman DAP sudah sampaikan dalam sambutan. Yang jelas pastinya ada tim investigasi independen yang akan dibuat oleh Dewan Adat, gereja dan juga teman-teman gerakan semua, nanti akan dilibatkan semua. Oke, jadi sebelum kita penghormatan teman-teman militan pimpin upacara, mungkin kawan-kawan yang itu biak berdarah, Ibu Teneke dan teman-teman bisa menyanyi mungkin satu lagu. Masih buka jalan, ya. Buka jalan, oke. Militan sebelah, tinggal dikasih loh. Buka jalan. Teman-teman sebangsa dan setanah air, seperjuangan dalam perjuangan untuk pembebasan bangsa dan negeri Papua. Ya. Kami dari tragedi 6 Juli
24 tahun yang lalu kami akan menyanyikan sebuah lagu sebagai penghormatan dari kami teman-teman Biak Berdarah. Kami tahu bahwa pemimpin kami tragedi 6 Juli 1998 masih banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang dia harus selesaikan. Tetapi Tuhan memerlukan dia, Tuhan menghendaki lain. Oleh karena itu di saat ini kami akan menyanyi sebuah lagu sebagai penghormatan dari kami. Oh pahlawan bangsa yang berkorban untuk tanah air Papua Barat, namamu tertera di sejarah Papua Barat, terukir di bawah sang bintang timur. Oh pahlawan bangsa yang berkorban untuk tanah air Papua Barat, namamu tertera di sejarah Papua Barat, terukir di bawah sang bintang timur. Mari kita berikan penghormatan. Hormat. Selesai. Mike. Terima kasih. Mike. Ini Mike. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sidang perkabungan yang kami hormati. Ini kita tidak buru-buru, jadi semua ini dulu tenang baik-baik supaya kita juga belum satu prosesi dari pihak keluarga, mereka belum serahkan sepenuhnya kepada kita rakyat Papua sebagai pemilik filet, belum. Jadi secara simbolis kita lakukan dulu, kemudian teman-teman yang dipercayakan untuk upacara sebentar pimpin upacara. Selanjutnya kita akan berbondong-bondong ke depan dan rute seperti apa nanti teman-teman keamanan atur kita. Sepakat? Satu komando. Satu komando. Satu tujuan. Satu komando. Satu tujuan. Satu komando. Jumlah kita berapa? Satu. Sekali lagi, jumlah kita berapa? Satu. Jumlah kita berapa? Satu. Jumlah kita berapa? Satu. Jumlah kita Sorong sampai Merauke atau Samarai, jumlah kita adalah satu. Oleh sebab itu, satu komando, satu tujuan. Sepakat? Sepakat. Oke, semua duduk. Satu komando. Semua duduk. Duduk. Depan ini buka jalan. Duduk. Kemudian depan buka jalan. Buka depan lebar. Setelah lagi buka lebar.
Mundur sedikit. Nah, bisa kursi-kursi itu dilipat. Siapa duduk di bawah? Kita satu tujuan, toh? Iya. Ya, teman-teman yang punya mobil roda 2 bisa, supaya kita keluar tidak buru-buru, bisa langsung atur. Nanti sebentar rutenya dari sini kita belok kiri. Belok kiri, jadi bisa susun naik ke atas. Buka, silakan buka dulu. Buka. Saya mau buka, masuk. Oke, kami minta kepada keluarga Bapak almarhum bisa ambil bagian depan. Puasa. Oke, Selain keluarga. supaya semua rakyat kecil besar semua supaya bisa lihat, teman-teman yang bukan wartawan, kameramen gadungan bisa dengan hormat bisa duduk. Selain keluarga, depan Yang bukan wartawan bisa duduk. depan berarti di sini lagi, bukan berarti di sana. Para kameramen gadungan bisa duduk. Ya, Kamu dengar bahasa itu? harap kita saling menghormati, menghargai. Kita sama-sama capek. Kita sama-sama capek. Bahkan kita yang lain belum tidur sampai sekarang. Jadi jangan kita baku pancing emosi. Jadi sekali lagi duduk. Yang lain duduk. Duduk. Yang lain duduk. Selain dari wartawan, simpel duduk. HP simpel menyentuh dan duduk. Oke. Kita yang lain sambil atur di sini. Teman-teman yang punya kendaraan di luar bisa atur mulai sekarang. Supaya tidak buru-buru. Oke, teman-teman wartawan, kalaupun ada mau liput, mau ambil foto silakan. Kemudian nanti sebentar dari pihak keluarga akan serahkan jasad Bapak bangsa Bapak Philip kepada bangsa Papua. Bila perlu kami minta dengan hati yang paling dalam, sekaligus bisa klarifikasi pernyataan yang disampaikan kemarin, itu bisa bicara supaya itu menjadi dasar hukum untuk investigasi ke depan. Karena yang kami ikuti di media cyber dan juga media-media propaganda Indonesia, itu banyak yang beredar, bahkan viral di mana-mana, seakan-akan itu benar, apa yang disampaikan oleh anak dokter itu benar, begitu. Jadi bila kami harap supaya bisa klarifikasi depan rakyat. Sepakat? Ya, sekian dan terima kasih. Silakan. Selamat siang, kakak-kakak, adik-adik semua. Saya anak kedua dari Bapak Philip Karma yang tinggal berdomisili di Jayapura bersama-sama dengan beliau. Saya kasih tahu kronologisnya ya. Jadi waktu kemarin itu hari Selasa terakhir itu saya berkomunikasi dengan bapak saya adalah tanggal 27 Oktober. Hari Kamis melalui telepon. Saat itu bapak masih ceria, masih bicara, masih sukacita, menanyakan kabar dan lain sebagainya.
Lalu terakhir saya dapat info itu adalah hari Selasa kemarin, tanggal 1 November pada pukul 8 itu saya ditelepon oleh om saya yang menyatakan bahwa segera ke BSG sekarang juga. Jadi saya tidak tahu ada apa, cuman dibilang segera ke BSG sekarang juga. Sehingga saya dengan Gojek saya ke sana. Jadi ini statusnya saya tidak tahu karena saya terakhir berkomunikasi tanggal 27 Oktober. Lalu saya ke BSG. Di situ tante saya, Tante Maghrib sudah menangis. Sudah menangis, sudah bersedih. Dan saya lihat sendiri itu bapak saya, Bapak Philip Karma, sudah tergeletak di pasir. Dan saat itu yang ada di situ adalah masyarakat sekitar beserta Bapak Polisi dan ada mobil ambulans. Saya jujur saat itu saya blank. Saya tidak ada pikiran, saya lemas. Saya sangat berduka, jadi saya tidak ada. Dan tidak ada orang yang di samping saya. Tidak ada satu orang pun, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini, tidak ada satu orang pun. Jadi ya saya mengikuti arus. Saya mengikuti arus, mereka arahkan, masuk ke ambulans, semua sampai ke rumah sakit. Dan saya juga tidak berpikir bahwa ada rumah sakit Blok 2 yang lebih dekat. Saya sama sekali tidak berpikir karena saya blank, saya sudah sedih. Jadi saya langsung mengikuti saja alur sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Dan sampai di Rumah Sakit Bayangkara saya mengikuti alurnya juga sesuai dengan aturan yang ada. Dan Bapak di dalam itu, Bapak sudah dibungkus dengan kantong jenazah. Jadi saya juga mendampingi Bapak di ambulans sampai di kamar jenazah. Kamar jenazah mereka tidak berani untuk otak-atik, tidak berani untuk apa-apakan Bapak karena belum ada laporan kepolisian. Jadi dari Rumah Sakit Bayangkara minta dibuatkan laporan kepolisian, permintaan dari keluarga apakah otopsi atau surat visum. Dan saya akui memang saat itu saya sendirian, tidak ada keluarga saya di samping, dan saya jujur saya bingung apa yang harus saya lakukan. Tidak pernah dalam kehidupan saya yang menjadi tuan rumah atau saya yang menjadi mendapati kejadian seperti ini. Saya tidak ada pikiran bahwa saya akan seperti ini. Jadi saya hanya mengikuti, mereka bilang ini oke. Tapi pada saat itu dia minta otopsi. Memang saya tidak mau dan saya sudah katakan itu juga. Kita sudah sepakat saya dengan kakak saya tidak mau otopsi. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Bapak sudah bengkak. Bapak muka sudah tidak bisa dikenali. Dan saya sayang Bapak. Saya tidak mau orang sebarkan Bapak punya foto-foto yang sudah bengkak, sudah ini. Saya tidak mau. Saya mau Bapak tetap ganteng, Bapak tetap pahlawan Papua yang luar biasa, yang selalu tersenyum. Saya tidak mau jadi cacat. Saya tidak mau orang sebar-sebarkan begitu, saya tidak mau. Jadi saya teruskan saya tidak mau otopsi. Saya hanya minta untuk visum luar, dan saya juga jadi saksi di visum luar itu. Saya lihat tidak ada pemaksaan atau tidak ada tusukan, tanda-tanda yang kekerasan atau apapun. Jadi itu saksi saya saat di rumah sakit. Jadi saya dampingi Bapak sampai di rumah duka. Saya tidak lepaskan Bapak. Mungkin itu saja kesaksian dari saya, dan saya mengklarifikasi bahwa saya bukan saksi langsung yang melihat. Dan nama saya Andrevina, bukan Audrin. Saya tidak melihat langsung Bapak benar-benar turun ke dalam BSG dan lain sebagainya, saya tidak lihat. Jadi saya kembalikan lagi ke rakyat Papua. Apabila rakyat Papua merasa tidak puas, silakan selidiki independen. Penyelidikan ya tanpa melibatkan kami, karena ya kami sudah berduka. Saya hanya ingin Bapak saya dimakamkan dengan baik, dan mungkin itu saja klarifikasi dari saya mengenai kesaksian dari saksi terakhir yang melihat Bapak.
itu sudah dijelaskan kemarin malam sama kakak-kakak yang lain, mungkin kakak-kakak ada yang hadir di sini juga, dan sudah jelas sepertinya karena ada beberapa rekaman yang sudah dibuat oleh kakak-kakak dorang. Ya, jadi saya hanya mengklarifikasi pernyataan saya waktu di rumah sakit. Di situ saya dikelilingi oleh orang, jadi memang saya mengambil keputusan bukan dari, ya saya istilahnya saya blank, saya mengikuti arus saja begitu. Jadi saya hanya mengklarifikasi kesaksian saya pada kemarin tanggal 1 November di rumah sakit. Sekian saja dari saya. Dan saya harap kakak-kakak kita sama-sama sayang Bapak, kita antar Bapak dengan baik, kondusif, sampai di Bapak pun tempat peristirahatan. Yang terakhir, terima kasih, sekian. Oke, jadi saya pikir sudah teman-teman sudah dengar semua ya, kepada rakyat Papua yang kami hormati. Saya pikir itu sudah jelas, dan selanjutnya itu tadi sudah serahkan kepada tim independen, para advokat dan lain-lain, kita sudah percayakan untuk selidiki kasus ini. Sepakat? Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya pikir sudah serahkan. Sudah kok. Ya. Penyerahan mungkin secara simbolis bisa lakukan oleh keluarga dan serahkan kepada rakyat. Baik, saya anak pertama dari Bapak Philip Karma, saya Audrin, dan saya mau klarifikasi bahwa ada berita di media yang sebut bahwa itu nama saya. Padahal saya ini posisi ada di Waisai, dan yang memberikan klarifikasi itu adik saya bernama Andrevina. Begitu, mungkin itu yang saya mau klarifikasi. Jadi tadi Bapak bilang dokter itu, saya tidak ada di tempat. Jadi kalau ada media bilang pakai saya punya nama, diklarifikasi kembali, karena bukan saya yang membuat pernyataan itu. Walaupun dorang pakai saya pun nama Audrin Karma. Baik, ini kami dari keluarga, saya anak yang tua dan adik saya Andrevina anak kedua. Kami menyerahkan bapak kami sayang sekali dengan kami punya bapak ini. Dia banyak memberikan nilai-nilai yang dia tanamkan di kami. Dia ajar saya untuk tidak boleh takut bicara, dia ajar saya untuk bicara kebenaran, dia ajar saya untuk bicara jujur, dia ajar saya untuk jangan jadi orang penjilat. Itu yang selalu saya tanamkan dalam saya punya hati dengan adik perempuan, dan itu yang saya harap semoga bisa teman-teman ikuti teladan Bapak. Dan dia adalah orang yang sangat mencintai damai, dan mungkin kalau teman-teman ingat ketika Bapak punya senyuman, dia punya senyuman selalu menyejukkan kita punya hati. Jadi saya harap saya dan adik, kami sebagai anak, kami tahu kami punya Bapak ini kami sayang, tapi banyak sekali teman-teman dan rakyat Papua sayang Bapak. Maka kami keluarga, kami menyerahkan kami punya Bapak kepada rakyat Papua, karena dia bukan kami punya Bapak juga, tetapi Bapak bangsa Papua. Wah, 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 Papua! 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 Philip Karma! Philip Karma! Philip Karma! Satu komando! Dengan memanjatkan puji dan syukur, mewakili rakyat bangsa Papua, kami menerima Bapak bangsa Papua Philip Karma hari ini tanggal 2 November 2022 di Dok 5 di rumah kediaman almarhum
kami mohon dukungan doa Bapak Philip Karma, semua pejuang Papua Merdeka yang sudah mendahului kami, untuk lihat kami, doakan kami dari surga, supaya kita-kita yang kalian tinggalkan itu, di bahu kami, semua kita bisa akhiri. Visi yang telah engkau tinggalkan untuk anak cucumu, kami bisa selesaikan. Kepada keluarga besar Karma, keluarga besar Biak, Saireri, kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak. Kita akan satukan, rapatkan barisan. Selanjutnya kita akan antar Bapak dengan satu komando. Semua tenang, damai, dengan senyum kita bawa Bapak, supaya Bapak almarhum juga bersuka cita di surga, bergembira seperti cuaca hari ini. Papua! 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 Terima kasih, saya serahkan. Oke, mobil jenazah kalau bisa nanti ambil posisi depan. Terus teman-teman yang di luar untuk menghormati jenazah, teman-teman bisa berdiri di pinggir-pinggir jalan sebelah menyebelah. Terus di sini buka, di sini buka. Kita akan tetap antar Bapak bangsa, Bapak kita, Bapak Philip Karma di pekuburan umum Waena. Di Waena. Kutu busuk siapapun tidak punya hak untuk menggagalkan kita punya perjalanan. Adapun oknum-oknum tertentu berusaha untuk menggagalkan, menghambat, memprovokasi kegiatan damai ini, kita akan mengantarkan jenazah ini ke rumahnya. Kita akan arahkan. Oleh sebab itu, kutu busuk siapapun tidak punya hak membatasi kita. Kita adalah pemilik tanah dan air bangsa West Papua. Sepakat? Satu komando, satu tujuan, satu komando. Jumlah kita, jumlah kita. Jangan ada lidah dua. Lidah kita satu, mulut kita satu, suara kita satu, roh kita satu. Teman-teman militan, silakan lakukan prosesi untuk mengantarkan ini. Silakan. Nanti rakyat bangsa Papua untuk menghargai beliau, kita akan kedepankan jenazah, kemudian kita akan ikut menyusul dari belakang. Terus teman-teman keamanan Republik Indonesia, tolong bantu memfasilitasi kendaraan trek atau blakos supaya kita sama-sama menjaga Kamtibmas, menjaga keamanan sama-sama. Intinya tidak menghalangi aktivitas yang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Ya, teman-teman militan, silakan ini angkat. Nanti mobil jenazah ada di mana? Oke, nanti maju sedikit ke atas. Maju sedikit ke atas, terus berapa? 4 atau 6 orang teman-teman yang militan nanti pikul jenazah, kemudian yang lain ikut.
Ya militan, nanti militan silakan. Mungkin kawan-kawan yang lagi duduk-duduk semua berdiri. Kawan-kawan, kita semua satu. Yang duduk semua berdiri. Yang duduk semua berdiri. Kepada Bapak bangsa Papua, pembebasan bangsa West Papua, Bapak Philip Parma, hormat, baik. Lihat, baik. Kepada pasukan, laksanakan. Lagu. Bendera dengan salib depan. Buka jalan depan. Pelan. Pelan. Bayat pikul. Pikul naik. Sabar. Lagu. Semua kepada rakyat Papua bisa buka jalan, bisa ambil jalan pinggir-pinggir, kemudian bisa ikut, yang lain bisa ikut dari belakang. Buka jalan, depan buka jalan. Yo, menyanyi. Yang di belakang bisa menyanyi. Bisa angkat. Papua tanah lahirku, kau sehingga hadangku kasihku. Sudah lihat sana, jalan potong dulu lah. Ada itu mobil ada kosong, tolong air minum makan, air minum.